Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dengan judul Inquiry Learning. Nah, pada materi ini disusun oleh Agus Herdianto Telombanua, Eka Prasetya Zega, dan Biyama Sitohang. Baik, kita akan masuk pada pengertian Inquiry Learning. Yang dimaksud dengan Inquiry Learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Nah, dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Selanjutnya, dalam Inquiry Learning ada beberapa pendapat para ahli. Nah, yang pertama adalah ada Wegulo. Nah, menurut Wegulo, Inquiry Learning adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Kedua, ada Kaufman. Menurut Kaufman, Inquiry Learning adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen, sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis dan ilmiah. Yang ketiga ada Hanafiyah dan Sujana. Nah, menurut mereka, Inquiry Learning adalah metode pembelajaran yang menuntun siswa untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Selanjutnya ada Abidin. Menurut Abidin, Inquiry Learning adalah model pembelajaran yang dikembangkan agar peserta didik menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, dan isu tertentu. Nah, selanjutnya dari beberapa menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa Inquiry Learning adalah model pembelajaran menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau pengetahuan, suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Perkenalkan, nama saya Biyama Sitohang, NPM 19011110006. Yang selanjutnya yaitu sintaks Inquiry Learning atau langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga, seleksi bagian materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa. Yang kelima, melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan. Yang keenam, mempersiapkan kelas. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penganalisisan data yang ditemukan dalam rangka menemukan hal baru dalam sebuah pembelajaran. Dan yang kedelapan,
melakukan tindakan penguatan. Nah, menurut Cleveri pada tahun 2003, terdapat beberapa langkah dalam proses pembelajaran menggunakan metode inquiry learning ini, yaitu yang pertama, exploration tutorial. Pada tahap ini, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki mereka. Yang kedua, self-directed learning. Pada tahap ini, siswa belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi didapatkannya. Dalam arti bahwa setelah melakukan tahapan eksplorasi, maka siswa akan menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami secara mandiri. Yang ketiga, review tutorial merupakan tahapan ketiga, di mana pada tahapan ini siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkannya dari proses self-directed learning. Nah, yang keempat, consolidation tutorial. Pada tahap ini, siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Konsolidasi dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi. Dan yang kelima yaitu plenary tutorial, yaitu siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Nah, dalam tahap ini, penguatan diberikan oleh fasilitator pendamping yang memberikan pembimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, jenis pembelajaran inquiry learning ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, guided inquiry atau inquiry terbimbing. Dalam jenis ini, guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, hingga membimbing peserta didik dalam menganalisis data, menyediakan worksheet yang telah berbentuk kolom-kolom, sehingga peserta didik cukup melengkapi dan membantu membuat kesimpulan. Dan yang kedua, open inquiry atau inquiry terbuka. Pada tipe ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sejauh yang diminta oleh peserta didik. Nah, peserta didik kemudian diberikan kebebasan dan inisiatif dalam memikirkan bagaimana akan memecahkan masalah yang dihadapi. Baik, nama saya Agus Sarjanto Drambanua, NPM 190521111001. Baik, saya akan meneruskan pembacaan materi kita pada pagi hari ini. Ciri-ciri model pembelajaran inquiry. Menurut Senjaya 2007, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam model pembelajaran inquiry, yaitu sebagai berikut. Pertama, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya pendekatan inquiry menempatkan siswa subjek belajar. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk memberi dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri, yang artinya dalam pendekatan inquiry, guru ditempatkan bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Karakteristik inquiry berikut ini adalah karakteristik pembelajaran inquiry menurut Anam Horiul. Pertama, menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Kedua,
seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Dengan demikian, peserta didik tak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, akan tetapi lebih pada bagian mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk lebih mengembangkan pemahaman terhadap materi pembelajaran tertentu. Kelebihan dan kekurangan inquiry learning. Keunggulan strategi pembelajaran inquiry menurut Prestiyah dikemukakan sebagai berikut. Pertama, dapat membentuk dan mengembangkan self-confidence pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Kedua, membentuk dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan potensinya sendiri. Kelima, memberikan kepuasan yang bersifat instruksi. Keenam, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Ketujuh, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Delapan, memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. 9, dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. 10, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka cepat menganalisis dan mengakomodasi informasi. Selain memiliki keunggulan model pembelajaran inquiry, juga memiliki beberapa kelemahan menurut Suherti dan Rohimal. Kelemahan model pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Kedua, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik.